Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi atas undangan dari teman-teman di Isnu Inhil, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, abang, kakak, saudara-saudara sekalian yang hadir. Saya Fadli, kebetulan hari ini juga diundang bersama-sama untuk sharing. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya ini sebuah kesempatan yang cukup dahsyat buat saya secara pribadi, sejujurnya sebagai putra Inhil, saya kelahiran Tembilahan di Inhil, cuman hanya sampai SMP, kemudian STM saya sudah ke Dumai, terus saya ke Malaysia, ke Jawa, balik ke Batam, dan sekarang saya di Jakarta. Jadi sudah hampir 2 tahun ini saya sudah stay di Jakarta. Mungkin sedikit berbeda dengan Mas Ipo dan, Abi Amir yang Bapak Ibu mungkin sudah biasa lihat dan kenal, sebaiknya saya memperkenalkan diri. Jadi saya adalah, nama saya Fadli Hamsani. Saat ini saya, sebagai Digital Transformation Senior Manager di salah satu perusahaan di Indonesia, multinational company dari luar perusahaannya. Kemudian saya juga cukup aktif di Kementerian Perindustrian sebagai technical advisor terkait tentang perkembangan teknologi industri 4.0. Kalau mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, biasa dengar program, Making Indonesia yang kaitannya dengan digital, saya ikut di dalam, tim percepatan itu. Kemudian juga benar, ini tadi kalau saya ambil apa yang disampaikan oleh, Abi Amir yang terakhir, saya benar-benar terkesan gitu ya, bahwasanya sudah 20 mungkin pintu rezeki dan kita harus ambil semua, katakanlah seperti itu. Saya cukup banyak aktivitas, saya juga, punya, usaha, digital, bisnis startup yang kita bangun di Jakarta bersama murid-murid sebelumnya. Saya juga mengajar, saya seorang dosen di, Politeknik Negeri Batam. Saya juga guru di SMK Negeri 1 di Batam. Jadi agak cukup banyak sih sebenarnya yang ditekuni. Mudah-mudahan insyaallah tujuannya supaya bisa terus menebarkan ilmu yang bermanfaat buat semua. Itu tentang saya, sebelumnya saya mempersiapkan ini jauh sebelum, apa yang kita diskusikan tadi, tapi sepertinya, eee Mas Ipo sangat menyentuh beberapa poin, even di slide bahwasanya digital itu kayaknya udah nggak bisa kita hindari gitu loh. Kita harus melihat, apa yang bisa dilakukan dengan digital. Tadi Mas Ipo menjelaskan, handphone bagaimana, Abi Amir lagi menekankan kembali bahwasanya mungkin nanti bisa saja akan muncul sebuah fenomena pasar menjadi satu, bisa saja di handphone dan lain-lainnya. Itu sangat benar banget bahwasanya saat ini digital itu kita nggak bisa hindari. Jadi harusnya kita dengan bijak melihat apa yang kita bisa lakukan dengan digital untuk mempermudah ataupun membantu orang lain. Poin kedua, adalah inovasi. Tadi juga banyak disentuh bahwasanya yang menang itu adalah yang berinovasi gitu loh, bahwasanya kita harus selalu berinovasi, tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah, dan melihat segala sesuatu itu sebagai opportunity, opportunis artinya seperti itu, dan tadi dicontohkan bagaimana pada saat perang kita itu menang karena kita lebih inovatif gitu. Nah, saat ini juga mungkin kita bisa istilahkan, kita ibaratkan seperti itu. Siapa yang menang dengan kondisi pandemi saat ini adalah orang-orang yang tetap berinovasi atau tetap inovatif. Kemudian yang tidak kalah penting, yang tadi juga disentuh dengan bahasa yang berbeda, menyebutkan prompt tadi itu, yaitu, segera seketika. Nah, kalau saya menyebutnya adalah speed. Jadi memang ini sangat benar banget, sekali lagi mungkin menekankan bahasa yang disampaikan oleh Abi dan disampaikan juga oleh Mas Ipo, kita harus men-challenge diri kita memang saat ini untuk, cepat beradaptasi, adapt dan adopt bahasanya saya itu seperti itu. Kita harus cepat beradaptasi dan mengadopsi apa yang ada di sekitar kita. Inilah yang tadi disebut, peripheral view itu kalau di bahasanya, Mas Ipo tadi. Dan poin yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Nah, ini juga mungkin akan kita sentuh nanti. Eee, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir, pada webinar hari ini itu, tadi disentuh bahasa masalah new normal. Apa impact-nya? Kan kita dibilang diminta saat ini itu untuk stay at home. Personal interaksi itu sudah jelas nggak boleh. Education sekarang lagi banyak masalah. Masalah dalam tanda petik, opportunity kalau menurut kita sebagai, dari sudut pandang yang berbeda melihatnya. Tapi education sekarang berubah. Approach belajarnya berubah, ada learning blend dan sebagainya. Materinya mungkin nanti akan menjadi digital, belum lagi ngomong masalah simulasi dan lain, nanti saya akan singgung bagaimana teknologi bisa membantu itu. Bisnis, tadi disinggung banyak banget dan sangat spesifik ngomongin masalah berdagang dan lain-lain.
bagaimana saat ini customer behavior itu berubah, totally berubah. Semua orang sekarang udah pesan by handphone. Semua orang tadi dulu waktu saya mau potong rambut katakan seperti itu, mungkin hanya orang yang kenal dan sebagainya, akhirnya disuruh datang ke rumah atau apapun itu. Artinya semua bisnis dan sebagainya akan berubah. Yang berubah sebenarnya adalah customer behavior. Customer-nya berubah. Nah, kalau customer-nya berubah, bagaimana kita bisa melihat perubahan itu dan kita bisa melihat dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, ini kaitannya bagaimana nanti kita menggunakan teknologi di masa pandemi ini untuk membantu merealisasikan tips-tips ataupun solusi-solusi materi-materi yang tadi disampaikan oleh Mas Iko untuk menjadi realisasi, menambahkan dengan teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa memberi added value untuk kita semua. Apapun apa posisinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga guru, saya juga dosen, saya juga pekerja, saya juga pengusaha, saya juga bekerja di government. Services, service jasa. Ini tadi yang disampaikan, banyak sekali juga disampaikan bahwasanya akan muncul bisnis model yang baru dengan digital solution. Nah, mungkin saya akan sedikit menyentuh tidak hanya membahas masalah marketplace, katakanlah misalnya seperti Tokopedia ataupun Shopee dan lain-lain. Ada hal-hal yang lain dari sisi teknologi yang kita bisa manfaatkan dengan kolaborasi. Nah, sebelum ke situ saya ingin menyentuh dikit masalah value chain-nya karena ini judulnya temanya adalah ke bisnis gitu ya, ataupun ke entrepreneur. Bagaimana orang sekarang itu kepengen ini behavior-nya orang. Tadi kita menyebut behavior-nya orang. Nanti kaitannya dengan teknologi. Bagaimana sekarang saya di rumah saja, tapi saya pengen tahu apa yang orang jual. Bagaimana saya di rumah saja, saya pengen tahu apa yang ada barang di sekitar kita. Kemudian bagaimana bagian operation, bagaimana setiap organisasi itu hari ini itu pengen efisien. Tadi approach-nya adalah eco yang disampaikan oleh Mas Ipo. Bagaimana organization apapun, mau warung, mau toko, institusi, sekolahan, government, academic, startup, dan end user, semua ini adalah ekosistemnya. Bagaimana ini semua itu pengen lebih efisien, pengen lebih produktif. Itu poinnya. Marketing, bagaimana kita sekarang menggunakan semua digital yang sekarang menjadi tren untuk bisa mencapai market yang kita inginkan. Service, bagaimana mereka bisa cepat, lebih akurat, lebih cepat tadi nggak perlu pakai mikir jualan besok, nggak perlu mikir bisa pakai teman yang nganterin, keluarga yang nganterin, sahabat yang nganterin, ataupun pakai delivery yang lain, katakanlah seperti itu. Judul besarnya kalau menurut saya, hemat saya adalah kolaborasi. Jadi kita tidak boleh kalah dengan point of kolaborasi selain menggunakan teknologi yang ada. Ini applicable, ini sangat bisa diimplementasikan baik itu buat institusi, toko, warung, firm, akademik, teknologi startup dan lain-lain. Ini ekosistem yang harus ada. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau di rumah gitu. Virtual meeting udah, ini sudah dibahas, sudah kita lakukan dan sebagainya dan hari ini pun kita bertemu dengan rekan-rekan, sahabat, abang, kakak, semua yang ada di sini para guru gara-gara dengan virtual meeting dan ini sudah menjadi sesuatu yang boom. Kita melakukan sering kalau di perusahaan sebelumnya. Mungkin di kampus ini hal yang tidak biasa, tapi banyak juga yang sudah mulai lari ke arah sana sebelumnya video conference dan lain-lain. Tapi sekarang dia sifatnya mass. Mass dalam artian massal, semua orang pakai ke arah situ. Bahkan anak SD sudah pakai virtual meeting. Digital marketplace tadi sudah dibahas. Animation dan simulation, Bapak Ibu ini tidak kalah penting. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat semua hari ini itu di education membuat animasi, membuat simulasi secara virtual. Nanti ada teknologi yang namanya augmented reality, virtual reality yang sudah saya sampaikan nanti. Itu semua sudah ready, sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Jika kita memang tidak bisa, sekali lagi, jika kita memang tidak bisa sendiri, maka yang harus dilakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah part dari silaturahmi. Ini konsep pemahaman yang saya pahami. E-learning juga bagian yang akan booming dan akan dipakai. Apalagi sekarang sekolah kan seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri akan mulai di tahun depan katakanlah seperti itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Platform e-learning akan banyak digunakan. Nah, bagaimana kita melihat ini untuk kita memanfaatkan teknologi di usaha-usaha rumahan yang kita punya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, teknologi itu berkembangnya besar banget. Ini saya sekilas untuk tidak membuat tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Ipo. Jangan sampai kita gaptek. Jangan sampai kita ketinggalan. Teknologi itu berkembang besar. Ada yang namanya Internet of Things. Everything. Semuanya terkait dengan internet. Kita bahkan kalau ketinggalan handphone, itu sudah bingung. Bahkan sekarang, bawa handphone, nggak ada paket internet, nggak bisa wifi, bakalan bingung. Kenapa? Karena eranya sudah era Internet of Things. Semuanya akan terkoneksi. Hari ini, saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, guru-guru sekalian semua yang ada hadir hari ini, mungkin ada lebih dari
10 grup WhatsApp mungkin hari ini. Nah, apalagi nanti, mungkin grupnya itu tidak hanya antara orang, tapi bisa dengan mesin, bisa dengan peralatan dan sebagainya. Dan ini sudah terjadi sebenarnya di dunia militer, sudah terjadi di dunia industri. Nah, ini dengan pandemik ini akan makin didorong transformasi digital ini semakin cepat. Seakan-akan kita itu kena tsunami. Nggak bisa nggak, semuanya harus bisa Zoom. Nggak bisa nggak, semua harus bisa virtual. Nggak bisa nggak, semua harus connect internet dan sebagainya. Mobile apps, web, ini udah disampaikan banyak. Semua ingin di handphone. Virtual reality, pakai VR, melihat sesuatu, datang ke tempat sesuatu yang kita nggak fisikal datang ke sana. Contoh, datang ke kampus, melihat data, ngambil data, ini sudah happening, ini sudah terjadi. Jauh, Mas Fadli, ini sudah sangat terlalu jauh. Enggak, sudah dekat. Sudah banyak teman-teman di kampus, mahasiswa-mahasiswa, baik itu D3, D4, Politeknik, dan lain-lain, sudah punya kompetensi ini. Tinggal bagaimana kita jalin silaturahmi, bagaimana kita berkolaborasi. Augmented reality kayak mainan Pokemon, bisa bayangkan. Kurang dari 1 bulan mereka dapat 1 juta customer. Karena apa? Karena teknologi. Karena mereka menggunakan teknologi yang disebut augmented reality. Semuanya udah nyampe, tinggal kita bagaimana menggunakannya. Tadi saya sampaikan, kenapa orang pakai video conference meeting? Cepat, gampang, nggak perlu jalan, mudah, murah, fleksibel, kapan saja. Bisa membantu orang untuk berinteraksi. Hari ini, tadi saya sampaikan di awal, pain point-nya adalah kesulitan kita nggak bisa interaksi. Nggak boleh datang, nggak boleh berangkat, nggak boleh ngisi seminar, nggak boleh ngasih motivation, nggak bisa physical, nggak bisa pendampingan, nggak bisa ngajar, dan sebagainya. Tapi dengan teknologi, dengan video conference, happening. Tinggal bagaimana kita melakukan dan menggunakan teknologi itu. Easy, lihat YouTube, cari di Google, search di internet, dan sebagainya. Semua bisa. Kalau nggak bisa, partnering, collaboration, silaturahmi. Itu model yang selalu saya sampaikan. Increase efisiensi dan produktiviti. Pastinya dengan kita mengimplementasikan teknologi, akan efisiensi dan produktiviti. Nah, ada beberapa ide nih, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan. E-learning platform katakanlah. Kalau bikin yang e-learning biasa udah banyak. Kenapa nggak ngajar ngaji pakai e-learning? Ini salah satu contoh. Sudah banyak yang bisa, murid-murid di SMK bahkan, sudah bisa bikin web apps, sudah bisa bikin platform digital. Kenapa mereka tidak buatkan untuk kita, katakan seperti ini, part of collaboration yang saya sampaikan. Tidak semuanya harus kita kerjakan dengan tangan kita sendiri. Bahasa yang disebut tadi, nggak perlu kita jadi produsennya. Bisa saja kita jahitkan ke orang lain, atau kita pakai produk orang lain. Kita jual produk online, atau kita gunakan itu, kita manfaatkan kontennya dari kita. Kita bisa belajar mengaji. Bisa dibayangkan oleh rekan-rekan, teman-teman, sahabat, para guru sekalian hari ini yang ikut mendengarkan, contoh kita mengajar ngaji. Ada murid secara virtual ketemu sama kita, sebelahnya ada Al-Quran, secara teks semuanya udah ada, dia baca yang mana dan sebagainya, kita bisa tunjukkan, kita bisa tegur, kita bisa sampaikan, kita bisa ajarin, harokatnya salah, dan sebagainya. Dan ini bisa dikembangkan. Ini opportunity, ini bisa dilakukan. Dan kita punya semua orang-orang yang bisa berkolaborasi untuk ini di Indonesia. Sangat banyak sekali. Les privat misalnya. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus stop? Kenapa bisa beralih ke digital platform? Bisa remote, bisa belajar bareng, bisa masukin modul, bisa bikin quiz. Dan ini sudah ada. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah semua yang bukan tidak ada, tetapi sudah ada. Bagaimana kita berkolaborasi. Kalaupun tidak ada anak-anak yang punya kompetensi untuk bisa membuat itu ada. Nah, warung digital. Nah, ini menarik. Saya awal pandemi kemarin itu membuatkan toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, tapi untuk perumahan. Kenapa? Karena teman-teman di perumahan ini kesulitan. Mereka nggak bisa berjualan dan sebagainya. Mereka ada di rumah. Kita bikinkan warung digital. Mereka jual apa, di rumah ini bisa jual apa, di rumah ini bisa jual apa. Sama-sama tetangga kita, yang kita tahu mereka, mungkin mereka bisa ngantar sama-sama kita bikinin satu platform sederhana. Tidak ada modal untuk membuatnya. Simple, tinggal anak magang, atau murid, atau siapa yang belajar secara online bagaimana cara membuat aplikasi tersebut, mereka bikin, berkolaborasi, sekali lagi silaturahmi terjamin, tetapi dengan itu juga sangat bisa membantu bisnis ekonomi teman-teman yang bisa jualan dari rumah. Apa buktinya? Yang di rumah bisa bikin gorengan, bisa masak kentang, bisa bikin ini, bisa bikin itu, jual, posting di sana. Banyak yang beli. Sekarang sudah naik levelnya tidak hanya di klaster, sampai ke kompleks yang lebih besar. Ini betapa banyaknya kita kalau di daerah, misalnya kayak di Tembilan, saya orang Tembilan, warung-warung banyak kumpulin aja, punya apa, udah posting. Kan kalau beli yang online yang secara Tokopedia dan sebagainya, semuanya kan jauh tuh. Kalau yang lokal susah tuh, katakanlah seperti itu. Kalau bisa pakai punya mereka, silahkan pakai. Kalau nggak bisa, kita buatkan internal. Dan untuk membuat ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil. Baik, sekali lagi, kolaborasi, silaturahmi,
sampaikan ke yang mengerti, kemudian kita gunakan dengan cepat, dengan akurat, sehingga faedahnya bisa terasa lebih cepat. Collect all information. Ambil semua datanya. Sekarang zamannya digital ini zamannya data, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ngomong masalah data. Connect semua orang. Semua orang akan berkumpul, semua akan make. Help people around. Ini sangat bermanfaat untuk bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Online delivery bisa jadi ojek nanti, bisa jadi teman sebelah, tetangga sebelah, semuanya bisa akhirnya tumbuh bisnis di ekosistem kita sendiri. Ini gampang dan kita sudah buktikan ini bisa terjadi. Kemudian, nah ada yang lagi lebih menarik. Ngomong secara teknologi, ada yang namanya virtual tour. Kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa ke museum, kita nggak bisa menuju mau ziarah katakanlah. Oh ini semua bisa dibikin digital, bisa dikomersialkan, bisa dibikin social planner dan lain-lain. Artinya kita tidak kalah dengan situasi. Bahwasanya pada saat pandemik, apakah kita tidak bisa lagi datang ke sana? Bisa, virtual. Apakah kita tidak bisa lagi bertemu? Bisa, conference, virtual. Bisa virtual visit, seakan-akan saya hadir ke sana, saya jalan menuju ke tempat-tempatnya, saya masuk ke ruangannya, saya masuk ke ruangan sebelah, saya bisa baca datanya, saya bisa buat datanya, saya bisa berinteraksi, dan lain-lain. Semua bisa dilakukan secara virtual tanpa fisikal. Kita siapkan platformnya, namanya virtual tour, 360 degree. Kalau teman-teman biasa, ada yang namanya Google Street, yang sudah jadi, itu sama seperti itu. Dan kita bisa develop. Artinya semua rekan-rekan itu bisa berkolaborasi dengan anak SMK, dengan anak poli, dengan teman-teman universitas, akademik yang punya kompetensi, atau kalau perlu kita latih, katakanlah seperti itu. Sehingga ini tetap bisa mengembangkan apa opportunity yang ada di sekitar kita. Sekali lagi tadi, misalnya mau datang, mau ziarah, mau datang ke tempat museum, mau kita punyanya ini sekolahan, kita mau promosi sekolah, kita mau promosi gedung, kita mau promosi toko, exhibition dan sebagainya, masih bisa dilakukan dengan teknologi. Nah, ada lagi yang sifatnya itu virtual, pakai VR yang saya sampaikan tadi, dibuat orangnya bisa persis mirip. Ini salah satu bapak gitu ya, ada satu bapak namanya Pak Nuh, kepala salah satu balai yang Kementerian Perindustrian di Bandung. Wajah sama, fisik sama, suara dimasukkan, didubbing dan sebagainya, tidak mengurangi. Artinya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dilihat nanti apa aplikasinya, apa opportunity-nya yang dekat dengan kebutuhan kita. Pastinya itu. Nah, ini tadi banyak saya contohkan. Bagaimana kita di produk-produk UKM ini yang kami bantu. Di usaha-usaha yang kami bikin, yang kami bantu, kita membantu UKM-UKM. Menggunakan teknologi, ada augmented-nya, ada game-nya, ada pembelajarannya, ada belajar membacanya, ada animasinya, dan sebagainya. Kita bikin apps, mobile apps-nya, kita pakai dengan tutorial yang ada, kita pakai dengan web apps-nya dan sebagainya untuk membantu. Ini salah satu aplikasi yang kita bikin juga di perumahan. Contohnya di perumahan itu kalau mau bikin izin, surat menyurat, keluhan dan sebagainya udah nggak perlu lagi mereka harus nyamparin, datang ke rumah Pak RT minta surat izin mau ada acara haul dan sebagainya misalnya, nggak perlu lagi karena semuanya sudah by digital. Apakah silaturahminya akan terputus? Tidak. Silaturahminya bisa didekatkan dengan virtual dan lain-lain. Untuk masa-masa pandemik misalnya kita tidak diizinkan untuk physical meeting gitu katakanlah seperti itu. Nah, terakhir ini bagian-bagian dari melihat opportunity. Sekarang kebutuhannya pakai masker. Bukan ininya, bukan kesulitannya, ini normal seperti yang tadi disampaikan, adalah mindsetnya yang berubah. Bagaimana kita menciptakan peluang-peluang, misalnya kita bikinin alat untuk mendeteksi dan sebagainya. Sekali lagi adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk merangkul, mengambil peluang-peluang yang ada di depan kita, baik itu berdagang, baik itu jasa, baik itu mengajar, pendidikan, dan sebagainya. Nah, saya sampai ke step terakhir saya adalah bagaimana kita melihat atau mau menggunakan teknologi digital ataupun teknologi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kita harus lihat customer kita. Look and see bagaimana sekarang ini behavior-nya. Oh, orang-orang sekarang di rumah. Oke, kasih solusi. Kalau di rumah dia butuh apa? Oh, sekarang mereka nggak mau keluar. Oke, apa? Tadi disampaikan, oh mereka pakai masker, jualan masker. Oh mereka harus jualan hand sanitizer. Oh nggak bisa itu, mereka sekarang ini oh bikinin aplikasi. Oh kumpulin semua orang. Kita sebagai apanya? Kita orang di tengah, kita orang di akhir, kita orang di nomor 2, atau apa? Semua adalah berawal dari melihat customer behavior. Yang berikutnya, setelah kita tahu customer behavior, kita identifikasi opportunity-nya apa nih? Oh, kalau saya di Guntung apa nih opportunity-nya nih? Oh, kalau saya di Temilahan apa nih? Kalau saya di Rengat apa nih? Travel sekarang gimana ya? Orang nggak mau ke agen. Terus gimana dong? Bagian itu. Nah, kita melihat semua opportunity itu, kita list down kan semuanya. Habis itu kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah pain point. Ini adalah masalah mereka.
bagaimana kita membantu untuk menyelesaikan masalahnya dengan teknologi. Kalau kita nggak ngerti, saya nggak ngerti IT, saya nggak gini, kolaborasi, silaturahmi, ketemu dengan saudara, ketemu dengan paman, ketemu dengan adik, ketemu dengan abang, keluarga, baik itu dekat, jauh, dan sebagainya, tanpa batas sekarang kolaborasi. Sehingga buat sebuah solusi. Resource, lihat ini yang saya sampaikan barusan. Punya nggak kita resource-nya? Punya nggak kita kompetensinya? Kalau punya, lakukan sekarang. Kalau nggak punya, kolaborasi dengan network yang kita punya. Start the business now. Itu yang tadi disampaikan, segera seketika. Konsepnya prom yang saya coba tata tadi. Sehingga amal, ilmu, kebaikan, itu efek dan padilahnya itu bisa langsung didapat sekarang. Action immediate. Itu poin terakhir di 4. 1, 2, 3, 4, jalan bisnisnya. 1, 2, 3, 4, dapat manfaatnya. 1, 2, 3, 4, bisa membantu memberikan manfaat kepada orang banyak dengan pemanfaatan teknologi. Insyaallah mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah. Khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.